Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan mata kuliah Akuntansi Syariah Wahyu Al-Kautsar NIM C1F018058. Pembahasannya ada 1. Sumber hukum Islam, 2. Jenis dan definisi sumber hukum Islam, 3. Urutan pengambilan hukum Islam, 4. Mukjizat Al-Quran, 5. Fungsi dan peranan Al-Quran, 6. Fungsi as-sunnah, 7. Fungsi ijma', 8. Fungsi qiyas. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3, yaitu Al-Quran, sunnah atau hadis, ijtihad, Al-Quran. Dalam buku Usul Fikih 1 2018 karya Rusdayana Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Al-Quran dan hadis merupakan 2 hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Jenis dan Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dari semua ajaran syariat Islam. Al-Hadis adalah suatu perbuatan, perkataan, ketetapan Rasulullah. Hadis dibagi 3, yaitu 1. Qauliyah atau ucapan, 2. Taqririyah atau disebut perbuatan, 3. Fi'liyah atau perbuatan. Macam-macam sumber hukum Islam dibagi menjadi 4, yaitu 1. Al-Quran, hukum utama. Yang kedua, hadis atau sunnah. Pembagian hadis ada 2, yaitu matan, yaitu bunyi yang lengkap dalam susunan kalimat. Yang kedua, sanad, yaitu bagian yang menjadi dasar untuk dapat dipercaya atau tidaknya suatu hadis. 3. Ijma', yaitu kesepakatan para ulama. 4. Qiyas, yaitu menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam yang utama ada 3, yaitu Al-Quran, sunnah, dan ijtihad. Urutan pengambilan. Ijtihad adalah jalan terakhir ketika sudah tidak ada nas tegas dari Al-Quran dan sunnah. Wallahu alam. Mukjizat Al-Quran. Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya berjudul Mukjizat Al-Quran menjabarkan terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan guna mempermudah bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran, yakni melalui kepribadian Rasulullah SAW, memahami kondisi masyarakat pada saat turunnya Al-Quran dan cara Al-Quran diturunkan. Membuktikan kebenaran seorang nabi tidak harus melalui mukjizat yang dipaparkan, tetapi juga dapat dibuktikan dengan mengenal kepribadian, keseharian, akhlak, hingga air mukanya. Fungsi dan peranan Al-Quran. 1. Peran Al-Quran untuk kehidupan manusia menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya, menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya, memantapkan iman Islam, tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Dengan peran di atas, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman agar umat bisa kembali ke jalan yang benar dan jauh dari kegelapan. Yang kedua, peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Berperan juga sebagai sumber ilmu seperti ilmu hukum, ilmu sejarah Islam, ilmu tentang pendidikan agama Islam, ilmu tauhid, ilmu hukum. Lanjut, fungsi as-sunnah. As-sunnah sendiri berperan sebagai penjelas, yaitu menerangkan hal-hal yang masih bersifat samar di dalam Al-Quran. Dan bagi orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Ijma'. Definisi ijma' yang paling kebenaran adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dari kalangan umat
Muhammad setelah wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa tertentu atas suatu perkara agama. Penjelasan definisi ini sebagai berikut. Para ulama ahli ijtihad terlibat dalam kesepakatan tersebut, baik dalam bentuk keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Penyebutan kata para ulama ahli ijtihad dalam definisi ini memberikan makna kesepakatan kalangan awam, tidak termasuk ijma'. Karena kesepakatan dan perbedaan mereka tidak perlu diperhitungkan, begitu juga kesepakatan sebagian para ulama juga tidak bisa dianggap ijma'. Ijtihad maksudnya pengarahan kemampuan pikiran secara maksimal untuk menghasilkan keputusan hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i. Setelah wafat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya ijma itu terjadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, karena ijma pada masa beliau hidup Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dianggap, lantaran semua hukum diputuskan secara langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara wahyu. Fungsi kias, sebuah prinsip untuk menerapkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran atau ketetapan dalam sunnah pada permasalahan yang tidak jelas ketetapannya di dalam sumber hukum Islam tersebut. Imam Syafi'i adalah salah satu di antara tokoh pembangunan guna prinsip kias ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.